Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Halo teman-teman, mungkin aku mau make sure dulu apakah suara aku bisa terdengar dengan jelas di teman-teman semuanya? Terdengar, Kak. Terdengar Oke, Kak, jelas. oke, terima kasih untuk respon baiknya. Jadi karena sekarang udah menunjukkan pukul 7 dan pastinya teman-teman di malam hari ini udah nggak sabar ya buat ngobrol bareng kita di sesi webinar bersama Kak Miracle nantinya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, aku mau minta dulu sama teman-teman bagi yang bisa on cam di malam hari ini, boleh banget untuk on cam bareng aku dan Kak Miracle nanti. Tapi bagi teman-teman yang mungkin berhalangan buat on cam, di malam hari ini nggak apa-apa, tetap stay off cam aja juga nggak masalah. Tapi jangan lupa buat simak webinar kita sampai akhir di malam hari ini, karena di akhir sesi nanti aku bakal kasih kejutan buat teman-teman semuanya. So, selamat datang di acara webinar series by Work Abroad Academy, Kamis 18 Juli 2024, dengan tema kita di malam hari ini yaitu Switch Career bagi lulusan S1 melalui program Ausbildung. Nah, selama 1 jam ke depan, aku, Rania, akan memandu webinar kita bersama Kak Miracle Sonia Priharyadi. Sesuai dengan tema kita di malam hari ini, aku bakal kupas tuntas nih tentang journey dari Kak Miracle mengenai program Ausbildung yang beliau ikuti dan juga, switch career yang dilakukan oleh Kak Miracle dengan background lulusan S1 yang sangat amat berbeda dengan program Ausbildung yang beliau ikuti. Nah, pasti teman-teman semua udah nggak sabar juga kan buat, masuk ke sesi tersebut. Tapi sabar dulu, tenang dulu, sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman, tahu webinar ini dari mana ya? Apakah teman-teman udah follow nih akun, Instagram dari Work Abroad Academy? Boleh dong, ramein Iya dulu di Kak, kolom follow Kak dari boleh? Instagram. Boleh banget, dijawab di kolom chat teman-teman, udah follow apa belum Instagramnya Work Abroad Academy, dan juga jangan lupa bagi yang belum follow, di-follow dulu karena, eee, teman-teman bisa dapat info, yang lebih banyak lagi tentang event-event yang dilakukan oleh Work Abroad Academy dan juga program-program yang ada di Work Abroad Academy. Dan aku juga mau jelasin sedikit tentang, Work Abroad Academy itu sendiri. Nah, di sini Work Abroad Academy adalah, platform yang menyediakan layanan terkait bimbingan, kerja ke luar negeri dan juga bimbingan bahasa asing untuk para job seeker dan juga para worker yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, kita merupakan unit bisnis dari Scholars yang berada under Ruang Guru. Nah, siapa sih yang nggak tahu Ruang Guru? Dan pasti teman-teman semua udah tahu ya Ruang Guru, sendiri itu, kredibilitas dan sudah resmi serta terpercaya. Lebih dari 10.000 pelajar yang udah belajar bahasa asing di kita dan juga, eee, di sini kita menyediakan, layanan untuk persiapan kerja ke luar negeri melalui program Ausbildung di Jerman, Tokutegino di Jepang, ataupun G2G, di Korea sendiri. Nah, di sini kita membantu untuk persiapan, dimulai dari persiapan bahasa karena negara-negara tersebut membutuhkan persyaratan bahwa untuk, bisa bekerja di sana teman-teman harus, menguasai bahasa dari negara-negara tersebut. Nah, alasan kenapa sih kita harus atau bukan kenapa harus, kenapa kita, punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri khususnya di Jepang, Jerman, ataupun Korea, di sini itu, teman-teman, saat ini di 3 negara ini khususnya populasi, sumber daya manusia mereka itu untuk usia produktif sangat amat rendah. Jadi mereka membutuhkan pekerja asing untuk bisa bekerja, di mereka dengan, kuota pekerja dari yang mereka sediakan itu lebih dari 500.000 kuota, dengan kesempatan teman-teman mendapatkan gaji hingga 30 juta per bulannya. Nah, selain itu masalah yang pastinya kita tahu saat ini di Indonesia, yaitu sangat amatnya kurang lapangan pekerjaan di Indonesia dengan perbandingan, lulusan atau jumlah para pencari kerja itu yang sangat amat banyak banget di Indonesia, tapi lapangan pekerjaan yang sangat amat terbatas. Sehingga, teman-teman bisa dilihat di sini, ketersediaan dari lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri itu sangat minim, namun jumlah, pekerja yang ingin bekerja itu sangat banyak dan berbanding terbalik juga dengan
yang bisa kita lihat di luar negeri khususnya yaitu di Jepang, Jerman, dan juga di Jepang, di Jerman dan juga di Korea. Mereka membutuhkan angka usia produktif untuk bekerja itu sangat rendah angkanya, namun ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat banyak di sana. Jadi cukup besar peluang untuk bekerja di luar negeri ini sendiri. Lalu, teman-teman bisa dilihat dari artikel ini bahwa khususnya di 3 negara ini ya, mereka sangat amat membutuhkan pekerja usia produktif, jadi mereka menyediakan lebih dari 1 juta kuota untuk bisa bekerja di negara mereka. Lalu, ada apa aja sih yang bisa kita ikuti? Jadi dari Work Abroad Academy sendiri ada program Tokutei Gino ke Jepang, ada program G2G ke Korea, ada program Ausbildung juga untuk ke Jerman dan ke 10 negara lainnya dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia juga banyak nih. Ada dari konstruksi, manufaktur, pertanian, pariwisata, dan banyak lagi sektor lainnya yang bisa teman-teman baca dari slide yang udah aku tampilkan di malam hari ini. Terus, untuk teman-teman sendiri, sebelumnya aku izin mau share juga sedikit tentang share juga untuk teman-teman bisa banget buat konsultasi di link yang bakal aku share di chat box ya, terkait apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman nih untuk lebih lanjut mengenai program-program yang ada di luar negeri, boleh banget feel free chat ke admin kita ataupun ke konsultan kita di link yang udah aku sebarkan di chat box yang ada di Zoom kita di malam hari ini. Terus, untuk kesempatan ini sendiri pastinya teman-teman bisa banget untuk cari tahu lebih lanjut nanti bareng konsultan kita, dan juga teman-teman bisa secara gratis untuk tahu lebih lanjut mengenai program-program yang tersedia untuk bisa bekerja ke luar negeri dengan persiapan yang bisa kita bantu juga dari Work Abroad Academy. Dan mungkin udah saatnya kita masuk ke sesi webinar kita bersama Kak Miracle Sonia Priharyadi atau bisa kita panggil Kak Miracle. Di malam hari ini mungkin Kak Miracle udah join juga ya sama kita. Mungkin Kak Miracle boleh say hi dulu bareng teman-teman kita di Zoom meeting kali ini. Yeay. Halo semuanya. Halo Halo Kak. Loite. Halo Kak, halo. Tadi bilangnya harus halo Loite ya. Halo, halo kakak. Halo, guten Abend Halo Loite. Kak. Halo Kak. Halo. Eh, dari dari webinar kita di malam hari ini cukup excited ya teman-teman buat pengen tahu nih journey dari Kak Miracle sendiri. Tapi sebelum tahu journey-nya Kak Miracle, mungkin aku boleh minta dulu, mungkin aku perkenalan dulu sedikit ya buat Kak Miracle. Ini teman-teman merupakan Azubi yang pernah ikut program Ausbildung keperawatan di Jerman, dan beliau melakukan switch karir dari background pendidikan yang sangat amat berbeda dengan program Ausbildung yang diikuti di Jerman. Tapi sebelum kita ngobrol nih, bagi teman-teman yang udah join di Zoom meeting kita di malam hari ini, mungkin aku boleh minta tolong di-mute dulu ya Zoom-nya, biar kita lancar juga obrolannya bersama Kak Miracle. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang program Ausbildung itu sendiri bagaimana, terus sharing gimana sih switch karir yang dilakukan sama Kak Miracle, lalu gambaran bidang-bidang program Ausbildung yang ada itu apa selain yang Kak Miracle ikuti, lalu sharing tentang gimana sih budaya hidup di Jerman sendiri. Pasti kan Gen Z sekarang tuh tahu Kak, pengennya kerja itu work life balance. Nah, gimana kalau di di Jerman sendiri itu gimana, dan tips dan trik untuk bisa ikut program Ausbildung itu juga gimana? Nanti kita bakal kupas tuntas bareng Kak Miracle. Dan mungkin aku langsung saja persilahkan Kak Miracle buat perkenalan diri dulu kali ya, sedikit tentang Kak Miracle. Oke, Oke. silakan Kak. Iya, terima kasih Kak Rani. Kak Rani ya. Ya, guten Abend Leute. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Miracle Sonia Priharyadi, tapi kalau di sosial media
biasanya aku disapanya dengan Kak Ica gitu ya, karena nama di sosial media aku tuh Germanica gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau kalian sempat cari-cari juga gitu di sosial media tentang Jerman, program Ausbildung, mungkin juga pernah melihat mukaku, tapi ya aku menjelaskan kurang lebih banyak tentang bahasa Jerman, terus tentang program Ausbildung juga, program au pair, dan program-program lainnya di Jerman. Dan sekarang aku ada di ada di Indonesia. Jadi aku juga sudah lebih dari 30 tahun ya. Jadi kalau mungkin nanti banyak yang bertanya tentang gimana Kak kalau udah di atas 30 tahun, itu pasti banyak yang bertanya juga tentang itu. Terus aku sekarang sih sedang, kalau untuk apa yang sekarang-sekarang ini sedang aku lakukan, aku juga sedang freelance gitu ya. Terakhir itu freelance juga bersama perusahaan Jerman juga gitu, dan terus aku ya lebih banyak ngonten sih ya, terus melaksanakan hal-hal yang offline gitu di sini karena aku juga sedang membangun yayasan juga gitu di Indonesia, seperti itu ya, kurang lebih gitu kali ya. Oke, di sini aku habis baca nih di kolom chat teman-teman ada yang udah tahu Kakak dari TikTok katanya. Iya, ini Kak Germanica yang ada di TikTok ya. Mungkin sesuai dengan judul kita di webinar di malam hari ini terkait switch career, pastinya aku pengen tahu nih Kak. Jadi kan Kakak lulusan dari S1 akuntansi nih, tapi malah milih bukan malah milih, tapi memilih untuk mengikuti program Ausbildung di bidang keperawatan. Jadi kita boleh tahu throwback sedikit ke belakang gimana sih Kak ceritanya bisa akhirnya berkecimpung dan memilih untuk ikut program Ausbildung di bidang kesehatan yang notabene sangat amat berbeda ya Kak sama background Kakak sebelumnya gitu. Iya. Oke, kalau gimana akhirnya aku bisa kecelup nih di Ausbildung perawat. Itu sebenarnya kalau bisa flashback ya, sedari aku SMA sebenarnya aku tertarik dengan lebih tertarik ke bagian IPA sebenarnya sih waktu SMA tuh. Tapi karena waktu itu ada mata pelajaran di IPA yang aku kurang banget gitu, jadi aku tuh jadi down gitu loh, apa aku nggak cocok ya di IPA gitu. Terus orang tua juga bilangnya, kayaknya IPS aja Dek gitu, karena mungkin nanti akan lebih gampang cari kerjanya gitu-gitulah ya. Terus abis itu ya udah aku masuk IPS, terus habis itu aku kuliahnya tuh S1 masuknya akuntansi. Terus akhirnya aku ketemu Ausbildung memang dari apa ya, sedari aku kuliah, terus aku bekerja, aku itu memang sukanya menolong orang gitu. Memang udah apa ya, udah dari sononya karakternya kayak gitu kan. Terus habis itu aku memang ketertarikannya itu di bagian-bagian kesehatan. Apalagi kalau aku udah nonton-nonton serial yang kedokteran gitu tuh, kayak itu tuh menarik banget gitu. Pengen banget mempelajari tentang hal itu dan menerapkan itu sebenarnya untuk sebagai karir aku gitu kan. Cuman di Indonesia ini ya, di Indonesia itu untuk masuk ke jurusan perawat perawat itu tuh ada beberapa kriteria yang di aku nggak masuk gitu, nggak bisa gitu. Waktu itu soalnya aku pernah nanya ke beberapa lembaga gitu ya, universitas, katanya tinggi badan dan berat badannya harus ideal gitu kan. Aduh, aku bukan termasuk yang berat badan ideal gitu kan. Jadi aku pikir ya kayaknya mimpi aku untuk masuk di dunia perawat itu harus aku tiadakan gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari aku itu ya ketemu TikTok sebenarnya. Maksudnya ketemu di salah satu lembaga pendidikan gitu yang memberitahukan tentang Ausbildung gitu kan. Terus aku tanya kan, Ausbildung ini apa? Mencari tahu lebih lanjut gitu. Terus ketemulah mereka juga bilang waktu itu ada yang paling dibutuhkan itu namanya perawat gitu kan. Oh emang bisa gitu. Ada kriteria yang tinggi berat badan gitu nggak? Mereka bilang enggak, yang penting bahasanya aja gitu mencapai level B2 gitu kan. Cuman itu aja gitu kan. Aku sampai nggak percaya gitu. Hah, masa sih ada program yang sebagus itu gitu. Maksudnya cuman belajar bahasanya aja. Terus bisa minimal lulusan SMA gitu.
aku rada nggak percaya sih, it's too good to be true kan. Dan aku tuh taunya sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi nyata tuh pasti scam, pasti bohong gitu kan. Ya aku hold dulu itu, tapi aku sambil mencari, akhirnya ternyata benar ada program itu dan itu udah berjalan lumayan lama program itu dan akhirnya kecemplung deh ikutan belajar bahasanya. Nah, bermula dari TikTok ya, Kak, mendapatkan Iya, bermula dari miracle. Sesuai dengan iya. namanya, mendapatkan miracle dari TikTok untuk mencoba yang namanya program Ausbildung. Nah, seperti yang Kak Miracle bilang juga tadi, kalau basic untuk bisa mengikuti program Ausbildung itu sendiri hanya membutuhkan skill bahasa. Dan itu minimal B2 ya kalau untuk program Ausbildung keperawatan. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin belum tahu, jadi untuk program Ausbildung sendiri, teman-teman tuh hanya membutuhkan yang namanya skill bahasa. Dan di sini di program Ausbildung sendiri itu bisa dimulai juga kan dari usia 18 tahun, which is itu lulusan SMA di Indonesia ya. Jadi udah bisa ikut yang namanya program Ausbildung. Nah, terkait dengan program Ausbildung keperawatan yang Kakak ikuti sendiri, itu tantangannya gimana sih, Kak? Karena kan di Indonesia sendiri itu ada yang namanya requirement sesuai dengan tinggi badan, berat badan. Nah, kalau di Jerman sendiri itu requirement-nya gimana? Oke, kalau untuk di Jerman, requirement ini lebih khusus ke perawat ya. Sebenarnya mereka tidak ada sama sekali yang namanya requirement tinggi badan, berat badan, itu nggak ada sama sekali. Terus yang mereka mau dari kita cuman kita tuh bahasanya mampu gitu. Karena untuk perawat itu ya level bahasanya memang harus di atas yang lain sih. Maksudnya waktu aku ikut Ausbildung tuh level bahasanya tinggi sendiri gitu di B2 gitu kan. Nah, tapi itu pun sebenarnya menurut aku kita harus tetap terus belajar gitu kan, harus tetap terus memperbanyak kosakata kita, apalagi yang nggak sejalur gitu dengan bidang IPA gitu kan. Aku kan dari S1 akuntansi, itu tantangannya lebih banyak ke istilah-istilah sih. Jadi istilah-istilah di kedokteran itu, di keperawatan yang penyakit-penyakit lah, terus belum alat-alat yang dipakai, terus ininya mereka apa sih dokumen-dokumen mereka kayak gitu sih. Jadi itu yang jadi tantangan terbesar sebenarnya bahasanya memang. Daripada yang lainnya, menurut aku tantangan terbesar untuk ikut Ausbildung, apalagi Ausbildung perawat ya, itu bahasa kayak gitu. Oke, lagi-lagi tetap dengan basic skill yang harus kita miliki itu tetap dari bahasa, karena segimanapun kita menyiapkan bahasa dari Indonesia, tetap nyampe di sana tuh pasti ada hal-hal yang di luar dugaan kita ya, Kak, yang out of, "Oh, ternyata ini belum pernah nih kita tahu," gitu. "Oh, ternyata baru nyampe di sana baru tahu nih baru tahu kosakata yang harus dimengerti." Terutama apalagi di bidang kesehatan yang ya namanya juga itu ilmiah ya. Jadi nggak bisa ngasal bahasanya yang dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, teman-teman, di malam hari ini Kak Miracle juga pengen present sesuatu yang mungkin teman-teman bisa tahu lebih lanjut tentang cerita journey ini. Mungkin aku persilahkan Kakak buat present slide yang bisa dibagi ke teman-teman semua di malam hari ini. Oke, kalau gitu aku izin share screen ya. Oke. Oke. Oke, sudah terlihatkah teman-teman? Oke, Oke, sudah. udah ya. Oke, so buat yang udah follow aku di TikTok mungkin udah sedikit tahu ya tentang journey aku. Tapi nggak sering aku omongin juga sih journey aku di TikTok gitu. Kebanyakan mereka langsung bertanya tentang Ausbildung perawatnya. Nah, di sini kalian berkesempatan untuk tahu nih flashback aku tuh sebenarnya background pendidikannya apa, terus aku working experience-nya tuh seperti apa gitu ya. Jadi halo Grus God, kembali lagi aku menyapa kalian. Ibi Miracle, namaku Miracle.
Dan itu nama asli ya, bukan nama yang bohongan, cuma nama panggung. Itu nama asliku. AKA aku dikenalnya di sosial media itu Jermanika. Tuh, nah kalau misalnya kalian mau panggil aku, sekiranya kayaknya susah gitu panggil nama Miracle, manggilnya kepanjangan, boleh panggil aku Ica. Karena aku di sosial media selalu dipanggil Kak Ica, kayak gitu. Nah, aku aktifnya ya, kalau kalian lihat di sosmed, pasti aku lebih aktifnya di TikTok ya guys. Kayak gitu. Jadi ini foto aku dulu waktu aku ikut Ausbildung, jadi rambut aku masih blond waktu itu. Oh, berarti Karena di aku sana nggak ada masalah ya, Kak, kalau misalkan kita Hmm? penampilannya pun, begitu, karena kan itu Hmm. bagian dari public services gitu, nggak apa-apa ya? Ya. Nah, itu sebenarnya salah satu yang jadi concern aku juga. Kenapa? Karena aku memang suka gonta-ganti warna rambut kan waktu itu. Aku waktu terakhir itu mau ke Jerman itu aku baru blond gitu, rambutku Hmm, baru aku pirangin dan aku punya tato gitu kan. oke. Dan tatonya itu kelihatan banget gitu di tangan, kiri kanan lagi. Kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu concern aku dan ternyata di sana itu nggak masalah. Mau Oke. kamu piercing, mau kalian potongan rambutnya seperti apapun, mau punya tato yang terlihat gitu, bahkan sampai ke muka-muka, mereka nggak masalah kayak gitu. Jadi tidak benar-benar mereka apa ya untuk dengan penampilan sangat-sangat membiarkan kita untuk bisa berekspresi kayak gitu sih. Mm. Oke. Nah, and then undan and then gitu. Nah, ini adalah perjalanan kurang lebih ya education dan work experience aku. Kenapa aku kok bisa tiba-tiba dari akuntansi gitu terus nyemplung ke perawat kayak gitu. Emang ada apa? Emang ada apa di dunia perakuntansian, di dunia keuangan sampai mungkin membuat aku ilfeel kah? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi flashback di tahun aku tuh udah lulus S1 akuntansi dari tahun 2012 gitu. Nah, aku S1 akuntansi itu di salah satu universitas swasta di Jakarta. Sebenarnya aku udah di Jakarta itu, aku anak rantau di Jakarta. Dari SMA sebenarnya aku udah ngerantau ke Jakarta kayak gitu. Nah, terus aku udah SMA-nya di Dian Harapan Karawaci waktu itu. Terus setelah itu sebenarnya waktu itu dapat beasiswa sih di UPH, cuman aku nggak ambil juga karena biar bareng sama kakakku. Kakakku soalnya ada di BINUS. Waktu itu aku kuliahnya di BINUS. Gitu. Nah, setelah lulus, aku jujur kayak mikir, apakah ini benar jalanku gitu. Karena lulusnya itu bulan Agustus kalau aku nggak salah. Selesai skripsi Agustus. Terus sampai akhir tahun aku belum dapat kerja juga kayak gitu. Bukannya nggak nyari juga sih, cuman ada yang minta interview tapi akunya nolak kayak gitu. Perfeksionis banget kayak gitu dulu. Terus akhirnya di tahun baru tahun 2013 Januari aku diterima di salah satu KAP Grand Thornton Indonesia. Kalau ada yang pernah tahu, ada yang pernah dengar. Dulu dia di sebelahnya Chase Plaza di International apa sih namanya? International Financial Tower apa gitu. Tapi sekarang udah dirobohkan kayaknya itu udah ganti ini baru. Sekarang KAP Grand Thornton Indonesia itu sudah pindah ke Sampurna Strategik gitu. Nah, terus aku tidak lama sebenarnya di situ. Aku hanya sekitar 4 bulan bekerja di situ. Nah, itu juga pada saat high season gitu kan, peak season, saat-saatnya orang perusahaan itu tuh butuh diaudit kayak gitu. Jadi aku sering banget lembur, terus lemburan pulang naik taksi gitu kan, sampai waktu itu dikatain sama tetangga-tetangga, biasalah tetangga gibah, katanya aku pulang nggak kerja tapi ngapain gitu, kayak gitu Biasalah anak. netizen ya, Kak. Iya, masalah netizen banget gitu kan. Nah, terus ya udah, aku mama papaku tahu gitu, aku kerjanya seperti itu. Bahkan mereka tuh ternyata sampai rela-relain dari kampung halamanku datang ke Jakarta untuk cari tahu aku beneran kerja nggak gitu. Jadi mereka juga kayak amazed aku bisa ternyata kerja sampai malam kayak gitu. Nah, akhirnya setelah mereka sebulanan merhatiin aku, mereka nggak setuju aku untuk bekerja lanjut di situ karena terlalu riskan. Aku kerjanya sampai jam 1 dan baru pulang naik taksi
dan itu sangat mengkhawatirkan untuk mereka. Nulis, gak perlu dilihat. Oke, Kak, sebelumnya aku mohon izin, buat teman-teman yang masih on mic, boleh banget tolong di off dulu biar kita lancar nih obrolannya di malam hari ini. Jadi mengurangi distraksinya ya, biar teman-teman yang lain juga tidak terganggu. Terima kasih, Kak. Ya, oke, aku lanjut ya. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu aku tuh tidak disetujui untuk lanjut kerja sebagai auditor di KAP gitu, di kantor akuntan publik. Akhirnya aku mencoba cari pekerjaan lain gitu kan. Tapi yang masih berhubungan pastinya di bidang akuntansi. Waktu itu aku di interview di 2 perusahaan dan dua-duanya keterima. Aku bingung akhirnya milih kan. Sebenarnya di satu perusahaan ini lumayan besar di Jakarta gitu kan, di kantornya di Sudirman gitu. Jadi aku tuh kayak pengen masuk situ, cuman kayak nggak sreg. Kenapa? Karena kayaknya karirnya berbeda. Soalnya aku interviewnya tuh di bagian finance dan accounting, tapi diterimanya sebagai asisten manajer gitu. Jadi aku kurang sreg gitu. Kayaknya nanti bidangku, maksudnya pengetahuanku tentang akuntansi nggak kepake gitu di situ. Takutnya. Terus akhirnya di satu lagi keterima, tapi job desk-nya karena manajemen trainee, job desk-nya waktu itu accounting, finance, marketing, dan sales gitu. Banyak ya. Tapi aku jalanin karena di situ aku mikirnya oke, mungkin ada spend untuk membuka jalur ke marketing dan sales gitu. Aku pengen belajar juga di situ karena ya namanya bisnis tetap berhubungan kan, marketing, sales, dan accounting gitu masih berhubungan. Jadi aku ngambil di perusahaan yang nawarin manajemen trainee itu, dan perusahaan itu adalah Meridiana Indonesia gitu. Jadi aku waktu itu pindah ke MRI. Dan aku menjadi tangan kanannya Miss Mary sendiri. Kalau ada yang tahu Miss Mary, seorang motivator gitu. Miss Mary itu si motivator wanita itu yang dari Singapura. Aku sempat bekerja dengan dia. Terus aku malah sebenarnya aku mulai kecemplung switch karir tuh di situ gitu. Jadi ternyata karirku bergeser gitu. Jadi aku dinilai lebih bagus di marketing dan sales begitu. Tapi aku melihat sendiri ternyata memang perkembanganku tuh benar-benar lebih berkembang di marketing dan sales itu. Jadi aku untuk di accounting dan finance itu malah kayaknya katanya sih terlihat lesu gitu. Jadi nggak ada perkembangan. Jadi mereka mau mencoba di marketing dan sales. Terus akhirnya ya udah, malah aku waktu itu pernah dikasih untuk cobain PR gitu kan. Aduh, kalau PR kayaknya aku kurang cocok sih. Jadi waktu itu sampai di situ. Nah, terus habis itu setelah lumayan lama, nggak lama banget sih sebenarnya, dengan Miss Mary kurang lebih 1 tahun 6 bulan, aku kepikiran untuk kayaknya nggak bisa cuman dari kerja kerja kantoran gitu. Jadi kayaknya, dan background mamaku juga pebisnis kan, jadi dia meminta aku untuk mempertimbangkan bisnis gitu. Jadi aku, nah itu mulai benar-benar berani switch karir, yang switch banget gitu dari akuntansi sebenarnya. Jadi aku switch ke make up gitu karena em, gimana ya, memang suka gitu dengan make up. Jadi setelah kerja itu make upan banget, apalagi harus ketemu orang. Jadi pokoknya kalau ke kantor tuh make up banget gitu. Makanya kayaknya waktu itu juga banyak yang ngomong, lu selalu closing karena make upan kali gitu, jadi itu mungkin passion lu gitu. Jadi aku mikirnya oke, mungkin MUA dan hairstyling itu adalah pilihan tepat gitu ya. Jadi aku join di Puspita Marta International Beauty School. Waktu itu ngambil yang program Ciptak dan program Pivot Point. Puji Tuhan waktu itu aku Ciptak dapat best student juga sebenarnya. Terus hairstylingnya nggak dapet sih sebenarnya, cuman udah sangat bersyukur dengan Ciptak itu mendapatkan best student. Akhirnya aku memutuskan untuk sambil freelance waktu itu pernah di fashion show buat graduationnya anak-anak Esmod, terus pernah di teater juga gitu untuk make up dan hairstyling. Terus pernah di LSPR juga waktu itu freelance-nya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku dan
membuat bisnis gitu. Jadi aku waktu itu buka bisnis salon. Jadi bisnis salon itu di 2018 itu aku mulai bisnis salon gitu. Nah, mulai bisnis salon awal-awalnya bagus jalan bisnisnya. Terus COVID. Tuh, nah, pas COVID itu wow banget sih, turun banget gitu karena di kotaku bener-bener kayak strict banget, nggak boleh kemana-mana orang. Jadi aku bingung gitu kan. Ya, maksudnya kalau aku nawarin home service itu barang-barang yang dibawa terlalu banyak, terlalu ribet gitu kan. Dan akhirnya pendapatan menurun. Dan sampai suatu saat aku berpikir nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa bertahan kayak gitu. Aku ke depannya mau kayak gimana gitu. Kalau misalnya semua tabunganku habis hanya untuk mempertahankan bisnis ini untuk jalan terus gitu. Aku juga nggak tahu kapan COVID-nya berakhir, terus apakah nanti setelah COVID aku bisa survive lagi dengan bisnis ini. Akhirnya aku bawa doa dan aku bilang Tuhan tolong tunjukkanlah jalan. Tuh, aku harus ngapain nih gitu kan. Terus aku buka TikTok gitu. Habis doa aku buka TikTok. Lucu juga sih sebenarnya. Inilah yang membuat aku kecemplung gitu. Aku buka TikTok, terus aku ya scroll seperti biasa lah, cuman menghabiskan waktu gitu kan sambil sambil overthinking ngapain nih gue habis ini gitu. Terus menemukan satu VT yang FYP di tempatku di pageku waktu itu, salah satu agen lembaga pendidikan bahasanya. Terus ngomongin tentang Ausbildung itu. Itu semua berawalnya dari situ kayak gitu. Terus tapi aku orangnya waktu itu udah sangat kritis gitu menilai sesuatu kan. Jadi nggak aku langsung ya udah makan terus udah gitu kan. Aku proses dulu gitu Ausbildung ini ya seperti aku bilang kan, kalau it's too good to be true aku nggak mau gitu karena yakinnya itu adalah scam gitu kan. Terus aku lihat-lihat gitu tentang Ausbildung, terus nyari sampai bahasa Jermannya aku cari ya walaupun harus ditranslate sendiri gitu kan. Terus aku pikir, wow ini bener loh. Dan ini ada jurusan yang aku pengen banget gitu. Pengen banget aku ambil tapi nggak pernah bisa aku ambil di Indonesia gitu. Jadi aku mikir, Tuhan inikah jalan yang kamu kasih? Gitu loh Tuhan. Kalau misalnya iya, tolong lancarkan proses pendaftaranku. Kalau enggak, tolong lakukan sesuatu sampai aku tuh nggak bisa daftar itu. Kayak gitu. Ternyata lancar sampai daftar gitu kan. Sampai daftar, terus abis itu aku bener-bener dari nol. Belajar bahasa Jerman tuh bener-bener dari nol. Nggak nol banget sih. Sebenarnya adalah namanya Guten Tag, Ich liebe dich, ngerti lah yang kayak gitu. Tapi udah sekedar itu aja gitu. Nggak pernah lebih jauh lagi mendalami bahasa Jerman. Dan ternyata pas aku ikut, aku tuh learning prosesnya, itu aku cuman belajar dari A1 sampai B1 tuh 3 bulan. Gitu. Jadi proses belajarnya 3 bulan, kelas persiapannya itu sebulan. Nah, tidak bagusnya waktu itu adalah, kan aku ujiannya di Goethe ya, salah satu lembaga dari Jerman yang diakui gitu untuk sertifikat Iya. bahasanya. Nah, terus aku nyari tempat gitu kan, harus rebut-rebutan seat gitu kan untuk ujiannya. Nggak dapet ternyata gitu di bulan keempat itu. Jadi ya udah, mungkin belum saatnya gitu. Ya mungkin Tuhan juga pikir, lu belajar lagi lah gitu. Baru juga 3 bulan. Masih dikasih lagi buat saat ini belum saatnya, yuk belajar lagi gitu, biar Iya. levelnya mungkin lebih tinggi dari apa yang diharapkan sebelumnya. Karena emang yang namanya rencana Tuhan pasti lebih baik daripada rencana manusianya sendiri gitu ya, Iya. Kak. Iya, jadi memang dari aku daftar tuh semuanya udah aku serahkan gitu kan ke tangan yang di atas gitu. Pokoknya Tuhan yang mengatur lah semua perjalananku ini karena ini aku memutuskan ini adalah sebuah keputusan yang besar gitu. Kalau aku jadi, aku akan pindah negara. Aku akan melepaskan semuanya di Indonesia, meninggalkan keluargaku. Ya maksudnya ya bukan nggak balik-balik lagi sih, cuman kan ya kayak keluargaku akan stay di Indonesia dan aku akan sendirian gitu. Jadi aku sepenuhnya menyerahkan ke tangan yang di atas gitu. Nah, terus ternyata aku daftar lagi dapat seat di bulan kelima dan aku ujian. Ternyata sebulan setelah itu kan hasilnya tuh 1 bulan ya prosesnya.
aku lulus gitu dalam sekali ujian tuh lulus sama modul kayak gitu. Nah, terus sementara nunggu itu sebenarnya aku udah belajar langsung ke B2 gitu. Jadi sambil belajar B2 itu sambil juga kelas persiapan. Jadi nggak ada yang namanya sebulan kelas persiapan, sebulan belajar enggak. Jadi sebulan aku belajar untuk B2 itu udah plus kelas persiapan. Terus habis itu aku daftar gitu kan, dan di bulan ketujuhnya aku ujian. Itu pun dengan nangis dan udah mau menyerah, nggak bisa, Tuhan, aku nggak bisa sendiri gitu. Ini kalau ujian lulus, akhirnya menyerahkan lagi kan ke tangan Tuhan. Kalau ujian lulus berarti aku berangkat untuk Ausbildung perawat. Kalau misalnya enggak, berarti ya udah pakai B1 aja sertifikatnya, terus pakai lowongan kerja yang ada kayak gitu. Yang penting ke Jerman dulu gitu. Aku mikirnya waktu itu kayak gitu. Nah, terus ternyata ujian B2-nya juga lulus. Sekali ujian tuh semua modul lulus kayak gitu. Jadi aku amazed sendiri kayak wow, ternyata bisa ya belajar tuh selama proses belajar 7 bulan tuh bisa lulus gitu sampai B2 kayak gitu. Dan kalau mau dibilang susah, susah. Menurut aku bahasa Jerman itu ada kesusahannya tersendiri gitu kan. Tapi Aku lupa kalau ada karena Zoom. ya ya jadi karena Lagi-lagi aku bocor ya. iya, aku sudah punya tekad dan motivasi gitu. Belajarnya sambil ya stres sih, tapi karena udah punya motivasi itu, jadi aku terus belajar gitu. Karena motivasi itu bisa naik turun, bisa hilang, bisa ada. Tapi aku cuman mempertahankan dengan disiplin gitu. Jadi aku disiplin belajar aja terus ikutin aja prosesnya dan ternyata lulus. Begitu. Jadi puji Tuhan lulus, dan waktu aku kasih tahu orang tuaku, mungkin yang tadinya mereka pikir aku nggak bakal ke Jerman kali ya. Enggak lah, pasti nggak bakal ke Jerman, pasti dia kesini, pasti dia tetap di sini. Terus habis itu nyari kerja lagi gitu kan. Pasti juga dia akan mikir, udahlah itu terlalu susah buat gue. Gue di sini aja lagi cari yang di bidang yang sama gitu. Tapi ternyata aku lulus dan aku berangkat, dan ternyata mereka kaget dan akhirnya mereka nangis. Gitu. Jadi Mereka bangga dengan anaknya gitu ya. antara bangga dan sedih sih. Karena mau ditinggal untuk ke luar negeri. Iya, betul. Dan aku kan anak bungsu kan, anak bungsu. Aduh. Jadi, aduh, itu memang kayaknya mereka tuh susah banget gitu waktu itu mau melepas gitu. Tapi karena aku udah tekad dan emang udah apa ya? Aku memang suka banget dengan dunia kesehatan sebenarnya. Itu sih. Kalau nonton drama-drama Korea lah, drama Amerika tentang kesehatan tuh kayak wow, ini kayaknya enak banget nih, kayaknya seru banget nih. Kayak gitu sih. Ya, makanya aku nyemplung, udah aku akan berangkat kayak gitu. Udah dengan persiapan yang mateng gitu kan. Tapi dengan pikiran aku persiapan yang mateng aja itu sebenarnya ternyata belum sampai gitu. Jadi harus lebih prepare lagi gitu. Nah, sambil aku nunggu visa, itu aku juga sambil ngajar waktu itu bahasa Jerman. Karena apa ya, waktu itu diminta, dan banyak anak-anak juga sih yang minta untuk diajarin, jadi aku sambil ngajar mereka juga. Karena sambil aku ngajar, aku juga sambil belajar lagi, kayak gitu. Itu sih yang aku pikirkan. Jadi itu serunya waktu itu tuh. Lumayan banyak yang aku ajarin, dan sudah ada juga beberapa yang udah ke Jerman, kayak gitu. Jadi ya itu, kita nggak sempat ketemu sebenarnya waktu itu di sana, tapi ya udah gitu, yang penting mereka udah di Jerman, dan bahkan ada satu yang langsung keterima untuk kerja kayak gitu. Nah, terus pas visa itu lumayan menguras tenaga, karena untuk membuat termin itu tuh perlu waktu lama ya. Terus untuk nunggu terminnya juga bisa nunggu 2 sampai 3 bulan, jadi proses untuk visa itu lumayan panjang. Terus belum lagi dokumen-dokumennya kan harus ditunggu tuh. Kalau Ausbildung tuh harus nunggu dokumen asli gitu kan, yang dari Jerman untuk datang ke Indo, karena ada dokumen yang harus kita bawa asli gitu dari Jermannya. Jadi nunggu itu lagi, terus deg-degan juga karena udah mau termin, tapi ternyata belum ada dokumennya. Bahkan waktu itu sebenarnya ada satu dokumen yang belum ada, tapi ternyata itu bukan menjadi penghalang gitu ya. Yang namanya tangan Tuhan sudah bekerja gitu kan. Jadi
itu kayak lancar aja gitu visa. Dan di visa itu eh, kita di interview menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jerman gitu, dan ternyata lolos juga gitu. Kayak gitu. Nah, terus ini perjalananku pas ke Jerman, perjalanannya panjang banget sih, banget banget. Jadi eh, kalau aku bilang seharian, bener-bener seharian, karena untuk di pesawatnya aja waktu itu berapa jam ya? Kayaknya 14-15 jam. Nah, terus aku harus lanjut lagi naik kereta ke tempat di mana perusahaanku berada. Kayak gitu. Jadi ini aja masih di baru turun pesawat tuh udah kayak buluk banget gitu kan. Tapi eh, kayak karena udah di Jerman tuh happy aja gitu. Jadi kayak ternyata perjuanganku belajar bahasa Jerman sampai habis-habisan, sampai nangis-nangis gitu ternyata terbayar juga gitu. Dan ketika kalian pergi ke Jerman tuh ya ini life changing aja sih karena bener-bener pindah negara, semuanya ngurus-ngurus sendiri. Jadi tuh life changing moment aja buat kalian kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian Ausbildung. Ya, mana tahu nanti teman-teman di sini habis ini oke deh aku Hmm, mau deh ikut program Ausbildung ya. karena terinspirasi. Nah, kalau boleh tahu ini kakak di daerah apa ya di Jermannya untuk program keperawatan ini? Aku waktu itu di bagian selatan di Bundeslandnya Baden-Württemberg. Itu kalau tepatnya aku nggak bisa kasih tahu sih jujur Oh iya, sejujurnya kotanya, tapi dia di dekat Rottweil oke. gitu. Di dekat Rottweil kayak gitu. Jadi em, itu perjalanan. Soalnya aku waktu itu kayaknya mereka salah, bukan salah sih, tapi karena pakai ini ya waktu itu. Jadi kayak dikumpul di satu tempat, terus baru dipecah gitu kan ke tempat masing-masing. Dan aku lumayan jauh waktu itu. Aku turunnya di Berlin, terus aku harus ke selatan gitu. Jadi itu lumayan makan waktu, kayaknya sekitar 8 jam, 9 jam ya kayak gitu. Pokoknya lama banget proses aku tuh dari Indonesia sampai ke tempat aku bisa beristirahat kayak gitu. Nah, terus ini sih yang pengen banget aku sharing ke kalian karena mungkin kalian penasaran terus gimana di sana kerjaannya kayak gimana gitu kan? Apakah kita orang-orang Jermannya sombong-sombong, mau ngobrol nggak sama kita, terus bahasanya kayak gimana, terus kok bisa gitu mengerjakan hal-hal yang berbau kesehatan padahal S1-nya akuntansi gitu. Nah, ini sih dahsyatnya adalah di sana aku benar-benar belajar dari nol ya. Jadi Ausbildung itu nggak perlu ada pengalaman sama sekali, tapi ada baiknya sih kalau misalnya kita ada satu pengalaman ya walaupun nggak kerja ya, satu pengalaman di mana bisa mendukung untuk profesi yang akan kita apply kayak gitu. Itu akan lebih better sih. Cuman tidak harus gitu. Jadi waktu itu aku pertama dateng nih, pertama banget dateng, itu udah capek padahal. Tapi besok harinya aku harus bangun jam 8 untuk ngurusin ke Rathaus, maksudnya untuk daftar gitu menjadi untuk lapor lah, lapor bahwa aku datang dan aku datang untuk Ausbildung di situ. Terus aku harus beli nomor telepon, nomor handphone baru gitu, nomor handphone Jerman. Aku juga diajak keliling-keliling untuk lihat ini Bushaltestelle-nya, terus ini tempat untuk kamu belanja, ini tankstelle, maksudnya pom bensin gitu. Dikasih unjuk semuanya, padahal itu tuh udah capek banget sebenarnya. Tapi ya udah iya iya aja dulu kayak gitu. Nah, terus besokannya lagi itu langsung disuruh kerja. Ini makan malam pertamaku pas banget baru aku sampai di perusahaan, aku disuguhkan makanan yang ini. Jadi aku waktu itu sangat-sangat berterima kasih karena beneran seharian itu tuh kayak makan tuh udah kacau gitu. Jadi kayak makan sih iya makan tapi energi yang terbuang sangat banyak gitu kan. Nah, terus ini hari pertama lumayan gimana ya ngomongnya ya. Karena em, pas ke sana itu aku deg-degan mungkin ya. Jadi tuh kayak susah gitu untuk membalas orang ngomong. Padahal mereka tuh cuman pertama itu mereka cuma nanya Wigates gitu kan. Apa kabar gitu. Jadi aku bahkan nggak bisa menjawab mungkin karena capek terus karena gugup jadi bener-bener nggak bisa jawab gitu padahal jawabannya cuma mir get as good or
mir geht es schlecht mungkin karena aku lagi capek kan. Nah, terus aku pertama udah foto dulu di ruang karyawan tuh sebelum masuk menuju tempat untuk aku berkarir. Nah, terus kalau aku bisa bilang ini adalah tempat aku yang atas ini dan yang bawah ini adalah tempat aku di mana misalnya aku membantu dokter gitu. Jadi aku di atas yang ini aku melaksanakan tes paru-paru tahu apakah oksigen dari pasien itu bekerja dengan baik. Terus habis itu di tempat yang sama, kalau kalian lihat nih di bawah ini, di sini aku ngetes oksigen tapi pakai ini sambil ngambil darahnya gitu. Jadi ngetes oksigen di dalam darah. Itu. Jadi aku sudah mulai diberikan kesempatan untuk langsung terjun, langsung praktek gitu pantau-pantau lagi tuh kurang lebih 3 minggu dan setelah aku di situ sebelum itu aku lihat-lihat dulu terus abis itu aku perhatikan dulu kan apa aja pekerjaannya dibawa keliling ke tempat-tempat kamar pasien terus di kamar pasien biasanya kita bisa ngapa terus gimana kita nganterin makanan nganterin obat gitu terus kita bawa pasien ke tempat makan kalau mereka butuh bantuan dan bawa mereka keluar, jalan-jalan keluar kalau misalnya mereka tuh ya butuh udara segar kayak gitu. Nah, terus aku di bawah ini ngelakuin EKG dan sebelah ini sih ada Farad EKG. Farad EKG itu EKG yang menggunakan sepeda gitu. Jadi ngelihat kalau misalnya sambil mereka EKG yang biasa gitu kan sambil diem, apakah berpengaruh banget gitu kalau misalnya mereka naik sepeda gitu. Apakah mereka kuat? Apakah mereka itu? Jadi aku kurang lebih garis besarnya itu membantu pekerjaan dokter kayak gitu karena aku waktu itu profesinya medizinische Fachangestellte jadi itu kalau di Indonesia kan sih sebenarnya asisten dokter kayak Oke. gitu. Nah, Kak, untuk di program Ausbildung keperawatan sendiri kan kalau Kakak itu bisa dibilang mungkin divisi asisten dokter. Nah, untuk Ausbildung keperawatan sendiri itu apakah ada divisi-divisi lainnya yang mungkin, terbuka peluangnya untuk teman-teman bisa bergabung gitu, Kak? Selain Oke. asisten dokter gitu? Selain asisten dokter ya, oke. Jadi untuk di perawat itu sebenarnya lumayan bervariasi ya profesinya. Jadi ada yang namanya Pflegefachkraft. Pflegefachkraft itu bisa terbagi, pokoknya kalau untuk profesi nih ya, itu ada yang untuk maksudnya sebutan untuk yang wanita dan untuk yang laki-laki gitu. Jadi jangan bingung kalau ada aku bilang Pflegefachkraft terus ada Pflegefachfrau, Pflegefachmann, itu maksudnya ya cuman Pflegefachfrau itu yang Pflegefachmann itu yang laki-laki seperti itu. Jadi itu aja sih bedanya. Jadi ada Pflegefachkraft itu nurse. Nurse itu sama sih sebenarnya kayak suster gitu kan. Tapi biasanya mereka itu yang bekerjanya lebih apa ya, lebih general gitu. Jadi mereka juga biasanya ada di klinik atau di rumah sakit, tapi mereka tidak ngurusin dokumentasi biasanya sih. Jadi yang ngurusin dokumentasi register gitu pasien itu profesiku, yaitu MFA, Medizinische Fachangestellte. Terus selain Pflegefachkraft, nurse itu ada lagi yang namanya Krankenpflegehelferin atau Krankenpflegeassistents. Itu adalah asistennya nurse gitu. Jadi biasanya juga ada nurse-nurse di rumah sakit gitu yang besar ketika mereka misalnya nggak handle gitu biasanya Krankenpflegehelfer ini yang membantu tugasnya nurse kayak gitu. Nah, terus ada lagi OTA, Operation Technische Assistance. Nah, itu mereka biasanya ada di bidang di dalam ruang operasi untuk chirurgi. Chirurgi itu operasi. Jadi mereka itu membantu dokter, mengasistensi dokter ketika sedang melaksanakan operasi. Terus ada lagi ATA, Anestesi Technische Assistance. Nah, itu lebih kurangnya di bagian anestesi. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi, aku kurang tahu ya ini sebenarnya maksudnya terkategorisasi di
perawat juga atau enggak, tapi ada fisioterapeut. Fisioterapeut itu yang membantu untuk kayak pergerakan sih, lebih ke pergerakan jadi sendi pasien itu untuk membantu mereka. Biasa kan orang tua tuh udah ini ya, udah terbatas gitu bergeraknya. Jadi fisioterapeut ini yang membantu untuk orang tua itu ataupun kayak pasien-pasien yang masih muda, bisa juga atlet-atlet atau polisi dan tentaranya Jerman itu untuk membantu mereka lebih bugar kayak gitu. Terus ada lagi sebenarnya sama aja dengan aku kurang lebih ya, tapi dia di asisten dokter gigi namanya ZFA, Zan Verangestellte ya San Verangestellte. Jadi itu di dokter gigi kayak gitu, khusus di dokter gigi. Nah untuk jam kerjanya bervariasi juga sih. Jadi ada yang biasanya diminta untuk lembur, memang udah langganan untuk lembur. Tapi ada juga yang seperti aku yang tenggo gitu. Jadi kalau udah jamnya pulang udah harus pulang kayak gitu. Malah dimarahin kalau tetap stay gitu. Kalau tetap kerja gitu malah dimarahin pulang 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 gitu. Karena itu Kayak budaya gitu. di Jerman sendiri ya, Kak. Kalau kerja tuh Hmm. mereka punya waktu, rentang waktu kalau misalkan udah jam segini ya udah harusnya pulang ya pulang gitu ya. Nah, tapi kalau untuk perawat sendiri kalau di Indonesia itu kan ada jam kerja shifting-nya ya, Kak. Kalau di sana ada nggak, Kak? Ada kayak yang pagi, siang, atau sore gimana? Pembagiannya Jam kalau di kerja sana? syuting, iya. Pastinya ada juga. Tapi kalau untuk Ausbildung, biasanya sih mereka nggak kasih yang miternah. Maksudnya yang dari malam ke subuh, shift itu biasanya nggak pernah dikasih. Tapi pasti akan dikasih shift yang pagi, shift malam juga pasti akan kebagian. Sama waktu itu aku juga kebagian shift weekend gitu. Jadi kalau weekend, kalau di klinik aku waktu itu, biasanya sih cuman berdua gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada notval gitu, ada kayak hal yang urgent itu aku udah harus bisa ngerjain sendiri. Makanya waktu itu aku juga sangat bangga sih sebenarnya karena aku waktu itu sudah dikasih shift weekend yang notabene di mana kayak mereka tuh udah percaya kalau aku tuh bisa mengatasi sesuatu yang urgent kayak gitu. Jadi aku apa ya, dengan backgroundku sebagai akuntansi ternyata bisa juga secepat itu dipercaya sama mereka untuk bisa menangani hal-hal yang sebenarnya masih baru ya untuk aku kayak gitu. Oke, Seperti itu. tadi Kakak sempat mention ya Hmm. di awal kalau dua 2 hari nyampe di Jerman sendiri udah dibolehin Mm-mm. buat megang pasien langsung ya. Itu prosesnya gimana, Kak, Mm-mm. sampai bisa dilepas, "Oke, lu boleh nih, memegang pasien untuk sebagai asisten Mm. dokter." Kan karena, seperti yang kita tahu Ausbildung sendiri itu kan program vokasional ya, yang pastinya ada, waktu untuk belajarnya dan ada waktu untuk bekerjanya. Nah, itu gimana, Kak? Kalau waktu Kakak gimana waktu pembagiannya? Oke. Nah, waktu itu aku juga sebenarnya lumayan kaget sih pas udah disuruh, yuk kerjain gitu kayak, hah? Kan gue ya lihat dulu lah gitu kan. Tapi ya waktu itu aku beraniin aja. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Jerman nih tips dari aku, pokoknya harus berani gitu. Kalau misalnya udah dikasih tanggung jawab, walaupun kalian di dalam hati tuh nggak yakin, berani aja untuk ngelakuin gitu. Jadi aku waktu itu ngikut salah satu senior untuk keliling gitu kan ke kamar karena waktu itu sih pagi jadwalnya untuk ganti perban gitu kan. Nah, ganti perban itu di kamarnya pasien, perban di kaki sih biasanya kan. Nah, terus waktu itu udah ditunjukin, jadi waktu itu ada beberapa kamar soalnya, ada 5 kamar kalau nggak salah. Udah ditunjukin gitu 2 pasien, terus abis itu di pasien ketiga aku yang disuruh ganti gitu kan. Jadi aku tuh kayak, "Hah? Gitu kan kayak yakin kayak tapi kan kita di sana kalau mau ngomong gitu kan di depan pasien kayak gimana Jangan. gitu ya. Jadi aku ya udah aku beraniin aja untuk melakukan apa yang sudah dilakukan sama dia jadi dan ternyata aku bisa kayak gitu dan setelah keluar dari kamar pasien du bist sehr gut du machst sehr gut kayak gitu kan terus habis itu ya udah semakin kesini karena mungkin setelah aku selesai biasanya em, selesai berjalan gitu dibimbing oleh satu senior, biasanya senior itu tuh akan melapor ke yang tanggung jawab aku gitu sana namanya Leiterin gitu lah ya.
posisinya lighterin aku. Nah, lighterinnya itu kayak mungkin dia juga melihat progres dan akhirnya semakin lama aku langsung diperbolehkan untuk kayak ambil darah kayak gitu. Terus nyiapin EKG dan ngebantu pas dokter lagi EKG, terus ke tempat dokter untuk nanyain hal-hal yang berhubungan dengan pasien gitu, diskusi dengan dokternya, dan diskusi dengan dokter itu lumayan deg-degduk sih karena dokternya tuh kelihatan kayak serem gitu loh, mukanya kayak tegas gitu tapi ternyata beliau baik kayak gitu. Nah jadi untuk masalah aku bisa secepat itu gitu untuk dikasih ya mungkin itu karena kepedean juga kali ya, maksudnya waktu itu aku pede untuk mengerjakan jadi akhirnya semakin ditambah kerjaan yang aku bisa lakukan sendiri, akhirnya aku dilepas untuk bekerja sendiri. Nah, terus untuk sistem sekolahnya sih waktu itu, aku jujur berharapnya dapat blok unterricht. Nah, untuk sistem sekolahnya ada yang namanya blok unterricht, ada yang weekly. Gitu. Jadi blok unterricht itu maksudnya apa? Blok unterricht itu adalah ketika kamu sekolah, jadi 1 bulan full untuk sekolah aja atau 1 minggu full untuk sekolah aja. Tapi di tempat aku waktu itu, aku setiap minggu itu ada 2 hari atau sehari untuk sekolah. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi menariknya itu beda-beda setiap Bundesland. Itu. Oke. Hmm. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Jadi, Mhm. do and don'ts yang boleh kita lakukan sebagai Ausbildung, terutama di bidang keperawatan yang Kakak jalani itu apa, Kak? Jadi takutnya nanti tiba-tiba, oh ternyata ini nggak boleh dan bakal kena punishment atau apa gitu. Jadi, apa sih yang do and don'ts yang boleh atau tidak boleh kita lakukan sebagai Azubi, di program Ausbildung sendiri? Oke. Oke, kalau untuk di perawat sendiri ya, kalian itu harus sebenarnya nggak harus bawa dari Indonesia, tapi kalau misalnya ada lebih bagus, itu kalian sudah vaksin apa aja gitu. Karena itu hal yang sangat urgent buat mereka. Mereka tidak akan mengizinkan kita untuk berhubungan dengan pasien, apalagi ngambil darah ya, pasien kalau kita itu belum vaksin hepatitis A, B, C. Tuh. Jadi itu salah satu hal yang concern juga. Waktu itu aku ditanya sama mereka dan aku nggak tahu kalau aku tuh udah vaksin hepatitis A, B, C atau belum. Aku tanya mamaku juga beliau udah lupa. Terus jadinya aku bilang sama lighterinku, mari kita anggap bahwa aku tuh belum belum vaksin kayak gitu. Karena aku juga nggak mau kenapa-kenapa kan. Terus akhirnya dipulangkan atau gimana. Dan mereka juga mencegah itu sih. Makanya sebelum aku dikasih kepercayaan untuk langsung berhubungan dengan pasien, aku dikasih medical check up free itu dari klinikku dan itu benar-benar dicek semuanya. Terus aku akhirnya dikasih vaksin gratis kayak gitu. Sebenarnya kan kalau di sini vaksin bayar ya, tapi kalau di sana dikasih gratis kayak gitu. Nah terus maaf tadi apalagi pertanyaan Ran? Mungkin do and don'ts-nya aja, Kak. Mungkin berarti Oke. pertama kita harus mempersiapkan vaksin ya, minimal vaksin yang Iya. udah kita, lakukan di Indonesia. Jadi untuk memegang, Hmm. pasien pun di sana sebagai public services kita udah aman lah di mata orang Jerman ya sebagai pekerjanya gitu. Ya. Terus yang don'ts-nya apa ya? Yang do-nya sebenarnya sih kita harus ini ya. Kalau orang Jerman itu nyablak gitu. Mhm. Mereka akan bilang, akan langsung marahin kalau misalnya kita melakukan satu kesalahan. Tapi kalau menurut kita, kita tidak melakukan kesalahan, itu adalah hal yang prosedural gitu misalnya, atau kalian sudah melaksanakan apa yang disuruh gitu, kalian bisa kayak bersuara balik, nggak harus marah sih, tapi kalian bisa berdebat lah, berdiskusi sama mereka bahwa kalian udah melakukan yang disuruh kayak gitu. Jadi menurut aku itu dus banget. Karena orang-orang Indonesia ini kan kita itu orang-orangnya ramah ya. Jadi kalau dimarahin tuh mikirnya bahwa oh iya kita salah gitu. Tapi kalau menurut kita kita sudah melakukan yang benar, bersuara aja. Mereka juga akan menghargai itu gitu. Jadi mereka juga nggak mau kita tuh yang ya manut-manut aja gitu. Mereka marah gitu, kita iya iya aja gitu. Mereka nggak suka yang kayak gitu malah kayak gitu. Terus selama di pekerjaan
gitu, be profesional gitu. Walaupun kita baru di satu profesi gitu ya, tapi ya kita memakai logika lah, kita memakai apa ya, memakai sense kita, common sense kita, apa yang boleh dilakukan gitu di depan pasien gitu, misalnya di perawat ya, apa yang boleh dilakukan di depan pasien gitu dan apa yang tidak kayak gitu. Jadi in a way be profesional terhadap profesi yang kalian ambil gitu. Terus don'ts-nya apa ya? Don'ts-nya jangan bohong, misalnya contoh kalian lagi sakit gitu ya, tapi kalian memaksa diri untuk masuk kerja, itu mereka nggak suka loh gitu. Jadi kalau memang lagi sakit kasih tahu gitu. Nah, tapi untuk masalah sakit-sakit ini juga perlu dari awal berkomunikasi dengan perusahaannya, karena untuk dokter kita tuh nggak bisa kayak dokter di sini langsung ke rumah sakit aja atau itu terus daftar langsung di tempat langsung diperiksa, enggak, karena kita harus bikin janji sama dokternya. Kadang-kadang kalau dokternya sibuk, kita sakitnya hari ini tapi kita terminnya itu buat 2 minggu depan kayak gitu. Jadi itu udah harus dikomunikasikan dengan perusahaan juga. Jadi kalau misalnya kalian kurang enak badan, kalian bilang, karena kalau tidak, kalau misalnya ketahuan gitu sama pemerintah bahwa mempekerjakan orang yang lagi sakit gitu kan, atau lebih dari jam yang seharusnya, itu perusahaan kena denda gitu. Oke. Jadi mereka akan kena denda, kena penalti. Jadi apalagi kalau sampai viral di sosial media atau itu, mereka akan sangat-sangat berbahaya gitu untuk mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah overtime, kalian ngomong kayak gitu. Jadi biar Oke. perusahaan juga tahu bahwa kalian udah overtime kayak gitu. Apalagi di profesi hotel ya. Kadang-kadang kalau hotel tuh kalau udah peak season, mereka akan overtime pastinya, dan ya namanya supervisor itu hanya satu, mungkin mereka tidak bisa mengontrol semuanya gitu. Jadi kita juga harus aktif untuk bilang bahwa kita udah overtime kayak gitu. Jadi apakah kita boleh pulang atau terus nanti pembayaran kayak gimana, itu kita harus bersuara tuh. Oke, mungkin Hmm. dari yang udah disampaikan Kak Miracle tadi, teman-teman bisa catat di notes-nya, karena ya sebagai pekerja dimanapun itu, entah pun di Jerman ataupun di Indonesia sendiri, yang namanya bekerja kita harus profesional. Dan ya kalau misalkan percaya diri boleh, tapi tetap kalau misalkan salah ya akui salah, yang kalau benar ya boleh kita bersuara, speak up kalau kita sudah melakukan hal yang benar kok gitu. Nah, mungkin aku minta tolong Kakak untuk stop share dulu, biar Oh kita ya. bisa ngobrol lanjut Q&A bareng teman-teman. Jadi di sini aku buka untuk Q&A 3 orang yang boleh bertanya langsung, dan dimohon untuk open kamera. Jadi teman-teman yang mau bertanya langsung sama Kak Miracle, boleh banget untuk raise hand, dan aku akan pilih 3 orang yang beruntung buat bisa nanya langsung. Boleh teman-teman raise hand siapa yang mau bertanya ke Kak Miracle. Oke, yang pertama di sini ada Sena Bagus Lazuardi. Boleh Kak Sena on cam dulu dan on mic untuk bertanya langsung ke Kak Miracle. Dipersilakan. Halo, malam Kak. Dengeran nggak suaraku? Halo, malam. Kedengeran, Ya, Kak? dengar. Ah, oke oke. Iya, aku mau sedikit nanya Kak. Kalau dari pengalaman Kakak kan tadi lebih banyak nyeritain Asbildung yang jurusannya keperawatan. Nah, kalau sepengetahuan Kakak nih, ada nggak Mhm. jurusan Asbildung lain selain keperawatan, tapi yang jurusannya itu lebih ke marketing atau sales gitu? Karena aku sendiri kebetulan memang udah lama ya nekunin bidang itu di Indo. Nah, kendalanya tuh sekarang aku cuma ngerasa kok kayaknya karirku stuck aja gitu. Stucknya di level mid dan senior. Bisa nggak sih kalau misalnya suatu saat aku coba Ausbildung ke Jerman sambil ningkatin skillku biar karirku ikut naik lah di situ. Gimana ya Kak kira-kira? Kasih. Oke. Boleh, Kak, Danke. dijawab? Langsung ya. Ya. Oke, jadi kalau untuk marketing dan sales ya, lebih ke sales sih, itu ada namanya Verkaufer. Jadi kalau kamu misalnya mau meningkatkan sales, itu bisa di Verkaufer. Jadi apa, di setiap perusahaan itu biasanya ada Verkaufer ya. Apalagi yang mempunyai produk.
Nah, untuk marketing tapi aku harusnya itu kurang lebih akan sama. Nanti mungkin kalau untuk jenjang karirnya itu nanti kamu bisa masuk ke office-nya gitu. Jadi ke bironya kayak gitu. Jadi nggak stuck hanya kayak sales aja, yang mungkin bisa meningkatkan karir sampai di bagian atas kayak gitu. Jadi di top management kayak gitu. Karena aku ada temenku pas aku Ausbildung gitu, jadi dia orang Filipina sih, dan dia papanya itu juga di bidang sales dan marketing, dan sekarang ternyata orang Asia juga bisa ada di top management kayak gitu Kak. Oh, ya. Tapi kalau baru aja ke Jerman pasti mulai dari entry level atau gimana sih Kak? Kalau di Vercover tuh. Sebenarnya kalau untuk Vercover, kalau kalau kakak mau ikut Ausbildung Kak, itu semuanya dianggap setara dari nol gitu, walaupun kakak sudah punya pengalaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakak memang pengalamannya sudah lebih dari let's say 3 tahun gitu, mungkin bisa langsung mencari ini Kak sih, bisa langsung mencari posisi yang bekerja kayak gitu. Cuman kalau misalnya kakak mau yang di bidang marketing dan sales, aku kasih tahu aja dari sekarang ya. Kalau untuk marketing dan sales berarti kakak tuh harus level bahasanya tuh harus lebih tinggi Kak. Karena otomatis akan sering berkomunikasi ya, baik ke perusahaan maupun ke customer gitu, ke kunden. Kakak akan sering menggunakan bahasa Jerman, jadi bahasa Jermannya udah harus lebih tinggi lah kayak gitu levelnya, seperti itu. Jadi Ausbildung itu, kalau kakak mau ikut Ausbildung ya, itu memang akan dianggap walaupun misalnya kakak sudah punya pengalaman, tapi kakak apply-nya Ausbildung, itu akan dianggap sama kayak gitu. Jadi semuanya mulai dari nol, seperti itu Kak. Itu Oke, sih apakah sudah terjawab, Kak? cukup Em, Kak. oke, nanti bakal aku bahas sedikit tentang program Ausbildung bagi teman-teman yang belum tahu mungkin tentang Ausbildung itu apa. Nanti setelah Q&A bakal aku kulik sedikit. Jadi sabar, tunggu sebentar. Kita bakal Q&A dulu bareng kami Miracle. Nah, thank you Kak Sena. Selanjutnya ada lagi ya yang masih raise hand sebentar. Aku mau remove spotlight dulu. Nah, selanjutnya ada cewek lagi, cewek dulu kali ya. Ada Kak Sabrina. Boleh dong Kak open mic dan open cam dulu? Ya, terima kasih ya apa namanya atas kesempatannya Scooters ya. Kak siapa ya ini Scooters? Aku Kak Rania. Oh ya, Kak Rania. Padahal saya itu paling akhir yang apa namanya yang raise hand. Mungkin seharusnya yang lainnya yang dikasih kesempatan. Tapi terima kasih saya duluan yang dikasih kesempatan. Saya ada 2 pertanyaan ya, Kak Miracle. Jadi yang pertama itu pertanyaan saya itu apakah kalau mau ke Jerman itu harus punya bank statement kayak sekitar 50 juta atau terus gimana caranya ke Jerman itu biaya sendiri ya semuanya seperti visa, terus apa namanya biaya pesawat, terus juga settlementnya di Jerman itu apakah biaya sendiri semuanya atau ada yang ngesponsorin? Itu yang pertama. Terus yang kedua saya ini sekarang sudah S2. Jadi kemarin itu saya waktu datang di apa acaranya Scottish Work Study and Work Abroad itu di Malang. Itu saya itu disarankan untuk PhD aja daripada Ausbildung karena sudah S2 gitu. Saya S2-nya di Australia di The University of Queensland menggunakan beasiswa LPDP gitu. Jadi itu 2 pertanyaan saya, Kak Miracle. Terima kasih. Oke, Ya. thank you Kak Sabrina. Mungkin boleh dijawab dulu sama Kak Miracle. Oke, aku jawab yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu yang tentang ini ya, biaya-biaya, biaya visa atau biaya tempat tinggal mungkin ya di sana. Itu kalau untuk biaya visa itu kalau kita mau Ausbildung tentu ada biaya-biaya tertentu yang harus kita bayarkan sendiri kayak gitu. Jadi contohnya seperti biaya visa
ya, biaya visa, biaya ujian juga itu harus kita bayarkan pastinya. Terus ujian itu kan ada kemungkinan kita gagal gitu ya, nggak sekali ujian itu langsung terbayar, langsung lulus semua, bisa aja kita ngulang kayak gitu. Jadi itu juga harus menjadi concern kita, maksudnya menjadi perhatian kita. Terus juga apalagi kalau misalnya kita di Indonesia gitu kan ya, jadi kita antar pulau gitu untuk tiket pesawat ya itu lumayan mahal kan. Jadi itu menjadi salah satu perhatian juga gitu. Mungkin karena Gute itu kan hanya ada di beberapa kota ya, menjalankan ujian itu di beberapa kota kayak gitu. Jadi itu akan menambahkan biaya juga gitu untuk Ausbildung. Terus kalau misalnya nanti di sana untuk masalah tiket pesawat dan Wonung, maksudnya tempat tinggal, terus makan itu tergantung lagi nanti dengan perusahaan sih. Jadi ketika nanti interview gitu, kakak kalau misalnya interview dengan perusahaan itu biasanya ada yang namanya pembicaraan tentang tempat tinggal, terus tentang tiket pesawat dan makan. Karena kalau misalnya aku waktu itu Wonung dan Verpflegungnya, makan dan tempat tinggalnya itu akan aku bayarkan dengan gajiku gitu. Jadi akan langsung dipotong dengan gaji kayak gitu. Nah, untuk transportasi juga seperti itu, tapi mereka bisa dibilang talangin dulu gitu, ditalangin dulu sama mereka baru dipotong sedikit-sedikit dari gaji aku. Itu kalau Ausbildung seperti itu. Yang pertama aku harap udah itu ya, Rania. Menjawab. Ya, udah menjawab ya. Saya Nah, mau klarifikasi ya Kak ya. Mau mengklarifikasi berarti biaya yang kita keluarkan cuma biaya ujian ya. Kalau misalnya biaya tiket pesawat, biaya makan, wonung alias tempat tinggal itu bisa diutarakan dengan perusahaan yang mau mengerjakan kita ya. Iya, Berarti cuma jadi mostly sih seperti itu ya, Kak. Jadi iya. seperti itu, betul. Nah, untuk yang kedua tadi, Iya. apakah S2 ya? Kakak udah S2 ya? Jadi, Iya. terus kalau mau itu berkarir di Jerman, apakah worth untuk ikut Ausbildung atau tidak gitu ya? Nah, kalau untuk itu sebenarnya menurut aku sih kembali lagi ke kakak ya. Kalau misalnya kakak mau ngambil PhD ya di Jerman, itu berarti kakak tuh harus karena kakak tidak berpenghasilan di Jerman ya otomatis kakak harus ada spare konto itu. Jadi kayak semacam bank account yang di freeze gitu lah ya, membuktikan bahwa kakak tuh mempunyai biaya gitu untuk bisa hidup di Jerman karena kakak tidak berpenghasilan gitu di Jerman. Nah, kalau Ausbildung sendiri itu kalau misalnya gaji brutonya di bawah 971 atau gaji netonya di bawah 771 baru dia perlu konto. Tapi kalau misalnya gaji brutonya di atas itu dan gaji netonya di atas itu tidak memerlukan spare konto. Nah, untuk ya PhD itu sebenarnya kembali lagi sih Kak, pilihan ke kakak. Nah, kalau misalnya profesi Ausbildung yang Kak mau kejar itu mungkin tidak sealur dengan S2 yang kakak ambil ya, iya tergantung kakak lagi apakah kakak nggak apa-apa gitu meninggalkan S2-nya untuk ngambil Ya. spare konto tuh kayak ini loh, kayak macam tabungan yang di freeze gitu loh Kak. Jadi membuktikan bahwa kakak ada uang untuk bisa menghidupi diri kakak di Jerman gitu nanti. Oke. Terus apa namanya? Mau tanya apa lagi tadi ya? Ini kalau mau ngecek program-program Ausbildung itu bisa apa saja itu yang bisa kita apply itu di mana ya? Apa namanya websitenya atau di website kan ya? Websitenya apa? Ya, sebenarnya kalau mau lihat Ausbildung apa aja yang bisa di-apply gitu, maksudnya profesi apa aja yang tersedia untuk Ausbildung, untuk website tersendirinya aku sebenarnya nggak punya rekomendasi ya Kak. Cuman kalau ada yang biasanya dipakai untuk melihat profesi-profesi Ausbildung itu namanya ausbildung.de gitu. Ausbildung.de. DE, ya genau. Oh, Jadi DE itu Deutschland ya. Deutschland soalnya. Gitu. Ausbildung.de. Oke, saya Iya. nanti coba cek. Terima kasih ya Kak Miracle. Sama-sama Kak Sabrina. Oke, terima kasih Kak Sabrina.
mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut dari Kak Sabrina, boleh banget dikonsultasikan sama konsultan kita melalui link yang udah aku cantumin di chat box yang ada di Zoom kita di malam hari ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, jadi boleh banget ditanya ke admin kita di link yang aku cantumin di chat box ya. Dan terakhir mungkin ya satu pertanyaan lagi, dan mungkin aku mohon satu pertanyaan aja biar nggak kepanjangan karena masih ada sedikit lagi sesi kita di akhir nanti, sebelum foto bersama juga di akhir. Aku kasih kesempatan mungkin buat Kak Tiara Dena, boleh banget buat on cam dan on mic dulu buat bertanya. Oke, salam kenal Kak, aku Tiara. Sorry kalau sebelumnya misinformasi atau tadi udah disebutin terus aku kelewatan gitu. Aku lebih ke mau nanya tadi kan tentang preparation bahasa itu tadi ya. Kalau aku nangkapnya tuh sekitar 3 bulan kelas, terus habis itu kan mengajukan untuk ikut tes gitu. Nah, sebenarnya itu mau tanya, kalau dari Kak Miracle sendiri itu emang basicnya awalnya tuh beginner, benar-benar dari nol, terus memang cukup untuk mempelajari bahasa di 3 bulan, atau memang dari segi bahasanya pun mudah dipelajari atau gimana gitu. Karena menurut aku, mostly kalau belajar bahasa tuh kayaknya waktunya tuh kayaknya terlalu singkat ya kalau untuk 3 bulan gitu. Jadi lebih pengen tahu di situnya sih. Ya, makasih. Terima kasih. Boleh Kak dijawab? Iya. Ya, makasih Kak Tiara. Jadi aku mau kalau untuk masalah waktu ya Kak, untuk levelnya aku benar-benar beginner sih Kak. Jadi benar-benar yang aku tahu tuh paling cuman Guten Morgen, Guten Tag, Ich liebe dich gitu. Itu aja karena itu yang sering kedengeran kan di TV-TV gitu ya. Tapi kalau bilang untuk masalah waktunya sih Kak, itu tergantung pribadi masing-masing Kak. Karena mungkin ada yang seperti aku bisa belajar dalam waktu 3 bulan gitu, udah sampai level B1. Dan eh, tambah 1 bulan lagi udah sampai level 2. Tapi itu lebih ke masing-masing orang, Kak. Jadi bukan masalah seharusnya berapa lama, tapi apakah masing-masing orang itu itu mungkin aku karena memang udah uh, udah punya tujuan banget nih, udah kayak udah pasang kacamata kuda, gue harus ke Jerman gitu kan, ini udah langkah terakhir. Jadi kayak termotivasi untuk belajar dan akhirnya belajarnya jadi lebih cepat kayak gitu. Udah menjawabkah Kak Tiara? Oke, menjawab Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Tiara udah bertanya di malam hari ini juga bersama kita. Mungkin aku mau izin present lagi sedikit sebelum nanti di akhir kita bakal foto bersama ya Kak. Aku mau present dulu sedikit tentang, oke teman-teman udah bisa lihat belum ya? Aku make sure dulu suara aku masuk gak ya? Karena aku koneksinya kurang stabil. Masuk, Ra? Oke, thank you Kak. Aku lanjut sedikit dulu tentang program Ausbildung. Mungkin dari teman-teman tadi masih bingung juga ya tentang program Ausbildung itu sebenarnya apa sih? Jadi program Ausbildung sendiri itu teman-teman merupakan program pendidikan dan pelatihan vokasi selama 3 tahun di Jerman. Nah, ini bisa dibilang kayak kita magang atau training selama 3 tahun di Jerman dengan belajar teori di sekolah kejuruan ya Kak. Miracle mungkin kalau yang kita pahami sebanyak 2 hari kita belajar dan 3 harinya kita bekerja. Nah, syarat dari program ini sendiri itu boleh laki-laki ataupun perempuan dengan usia 18 hingga 35 tahun yang mau mendaftar dan pendidikan minimal SMA. Jadi nggak harus S1 dulu untuk mengikuti program Ausbildung, teman-teman boleh banget yang lulusan SMA ataupun SMK pengen ikut Ausbildung bisa banget, dan syarat utamanya itu hanya sertifikat bahasa Jerman dengan level B1. Lalu
untuk kenapa sih kita harus milih Ausbildung? Karena Ausbildung sendiri itu programnya kita 30% teori dan 70% praktek ya. Sama kayak kita magang ya di Indonesia, kita tuh bekerja in real project di program-program yang kita ikuti. Nah, juga dapat sertifikasi internasional dengan gaji bisa sekitaran 15 juta per bulannya dengan potensi diterima untuk bekerja di Jerman dan berkarir di Jerman. Lalu selanjutnya untuk syarat Ausbildung sendiri lagi-lagi hanya membutuhkan kita memiliki sertifikat bahasa Jerman dengan level B1 saja, tapi jika punya pengalaman di bidang tertentu yang bakal kita tuju di Ausbildung, itu menjadi salah satu poin plus bagi para recruiter atau perusahaan yang akan dituju di Ausbildung Jerman itu sendiri. Nah, untuk persiapannya pasti teman-teman yang namanya untuk kerja ke luar negeri, kita nggak hanya harus bisa bahasa Inggris saja, tapi khususnya untuk Jerman, Jepang, ataupun Korea, mereka meminta untuk para worker-nya memiliki basic bahasa dari negaranya sendiri. Nah, di Work Abroad Academy, kita menyediakan bimbingan bahasa dan persiapan dokumen untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi bukan hanya persiapan bahasa saja, kita mulai dari persiapan bahasa juga, pelatihan wawancara untuk programnya juga, pendampingan berkas, persiapan untuk apply bekerja di luar negeri dengan kelas intensif yang teman-teman bisa pilih baik offline ataupun online, dan juga untuk program-programnya sendiri nanti juga dipersiapkan dengan adanya layanan untuk mendapatkan SSW atau surat keterampilan kerja. Nah, di sana juga nanti teman-teman dapat buku atau modul gratis setelah teman-teman mengikuti saat teman-teman mengikuti program yang ada di Work Abroad Academy sendiri. Nah, nanti untuk program persiapan Ausbildung ke Jerman sendiri itu kita ada program persiapan online yang durasinya selama 6 bulan ataupun kelas offline yang durasinya selama 4 bulan. Dengan syaratnya seperti yang udah aku bilang tadi dan dokumen yang dipersiapkan pastinya yang pertama itu sertifikat bahasa Jerman dengan level B1 ataupun B2. Terus yang kedua ada surat motivation letter dan juga CV yang berbahasa Jerman, surat lamaran berbahasa Jerman, dan juga ijazah pendidikan terakhir dan transkrip nilai. Nanti dari kita juga dibantu untuk persiapannya, translate-nya, karena negara yang dituju pasti meminta sesuai dengan bahasa yang mereka butuhkan. Nah, program Ausbildung ini sendiri memiliki berbagai bidang. Nah, contohnya yang bisa teman-teman ikuti ada engineer, medical, dan gastronomi. Nah, pilihannya ada mechanical, automotive, electrical, nurse, kayak Kamirekel tadi. Terus ada dentist assistant juga yang seperti dijelaskan Kamirekel, chef, ataupun restoran manajemen. Jadi untuk hospitality juga tersedia untuk program Ausbildung ini. Nah, teman-teman bisa banget pilih program yang ada di kita, mau offline ataupun online, di mana di harga offline itu ada di 15.499.000 ataupun untuk online-nya di 10.999.000, dan perbedaannya itu di durasi waktu bimbingan. Kalau untuk offline kita selama 4 bulan, untuk online 6 bulan, dan di waktu satu sesinya juga berbeda. Kalau offline itu di 150 menit dan untuk online di 120 menit. Jadi teman-teman boleh banget langsung ke Bimbel Brand Academy di Blok M ataupun di Fatmawati. Teman-teman bisa langsung ke sana buat konsultasi, ataupun yang misalkan di luar kota nggak bisa langsung ke tempat, ke Blok M ataupun ke Fatmawati, teman-teman bisa banget buat konsul di link yang udah aku taruh di chat box tadi. Nah, pastinya teman-teman pengen kan yang namanya promo spesial khusus di acara webinar di malam hari ini. Teman-teman bisa dapetin special cashback up to 2 juta. Mungkin boleh di screenshot dulu, nanti teman-teman yang berkesempatan untuk ke Blok M atau ke Fatmawati, boleh banget ditunjukin screenshot ini bahwa sudah mengikuti webinar dan bisa mendapatkan special cashback dari kita dengan promo diskon up to 70%. Dengan program-program yang ada itu ada Tokute Gino offline, Tokute Gino online, G2G Korea online, Ausbildung online,
Ausbildung offline ataupun English for Working Abroad itu ada online dan juga offline-nya juga. Boleh banget teman-teman di-screenshot dulu, nanti bisa ditunjukin di Bimbel Brand Academy Blok M ataupun Fatmawati. Nah, ini berlaku sampai kapan, Kak? Berlaku sampai tanggal 21 Juli ini aja, dan buat pendaftar, yang dari mengikuti webinar di malam hari ini akan mendapatkan tambahan cashback senilai 300.000. Jadi total cashback yang bisa teman-teman dapetin yaitu di 2,3 juta. Nah, boleh banget di-screenshot dulu sekarang biar nanti bisa ditunjukin ke konsultan atau ke admin kita yang ada di Blok M ataupun di Fatmawati, ataupun di chat di link yang ada di chat box tadi juga boleh konsultasi dan bilang kalau mau ikut, aku dapat promo Kak dari webinar. Itu boleh banget. Screenshot dulu, aku kasih waktu 3 detik, 5 detik deh, 5 detik buat screenshot dulu sebelum kita masuk ke sesi foto bersama di malam hari ini. Ayo teman-teman di-screenshot dulu, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Aku akan stop share, dan di malam hari ini aku minta teman-teman untuk on cam dulu semuanya, boleh? Biar kita bisa sama-sama foto bareng. Boleh teman-teman on cam dulu, karena udah di penghujung acara dan sudah overtime ya sebenarnya. Udah 8:30, tapi karena seru banget di malam hari ini, antusiasmenya dari teman-teman, aku boleh minta teman-teman untuk on cam dulu, sebelum kita foto bersama. Oke, masih ada yang mau on cam? Terima kasih banget untuk antusiasmenya di malam hari ini. Yuk, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi slide kedua, ini ada 3 slide ya hari ini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke teman-teman, thank you banget. Terima kasih untuk malam hari ini, antusiasmenya sangat amat berarti, terutama buat kami Rekel, thank you banget udah berbagi ilmu dan insight-insight yang sangat bermanfaat buat kita dan teman-teman semua di malam hari ini. Mungkin teman-teman, kita akan ada next webinar lagi di akhir bulan, jadi pantengin terus Instagram-nya Work Abroad Academy. Dan jangan lupa di-follow malam hari ini biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Dadah teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Makasih, Kak. Thank you Kami Makasih, Rekel. Kak. Thank you, Kak. Thank you. Oh my God, terima kasih.